Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat dari GR dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu ya, kalender 10 di bulan yang terakhir di tahun 2025 Desember. Kita ketemu lagi di Talkshow Gempur Rokok Ilegal. Dan untuk tema hari ini adalah pengoptimalisasian dana di HBCHT, komitmen OPD untuk kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini sudah hadir di studio kami para narasumber yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Tidak menunggu lama, akan segera kita ajak ngobrol-ngobrol panjenengan pun semuanya. Dari yang paling kanan bisa diperkenalkan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung. Ya. Ya, nama Dr. Andas Suparni MM. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi terkait dengan di BHC-HT ya di Kabupaten Tulungagung. Ya. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Yang di sebelahnya, yang di tengah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Boleh diperkenalkan kepada sobat RGR yang ada di rumah, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar dan pemirsa RGR FM Tulungagung. Perkenalkan saya Nur Cahyo Budi Dananto sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Pabian C Blitar. Dan kebetulan saya juga baru 6 bulan kira-kira menjabat sebagai kepala kantor di Bea Cukai Blitar. Terima kasih atas undangannya dari RGR. Terima kasih. Mohon izin dipanggil Pak Nur ngaten nggih? Nggih, siap. Lebih singkat lagi. Ya, terima kasih Pak Nur dari Bea Cukai Kabupaten Blitar. Dan yang ketiga ini dari Kabupaten Tulungagung. Bisa diperkenalkan, monggo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Perkenalkan nama saya Adi Fitra Wijaya SSTP MM. Kebetulan saya diberi amanah di bidang penegakan Perda dan Perbub, sekaligus juga untuk pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau untuk penegakan hukum di Kabupaten Tulungagung. Mohon izin nanti kita panggil Pak Fitra gitu aja. Saged Bapak atau Mas juga boleh. Mas, mungkin lebih pasnya Mas gitu kayaknya. Boleh. Mas Fitra sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak undangannya pada pagi hari ini. Sobat RGR yang ada di rumah, sekali lagi untuk hari ini kita punya tema daripada talkshow kita Gempur Rokok Ilegal, yaitu optimalisasi dana di HBCHT, komitmen OPD Kabupaten Tulungagung untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Mungkin saya yang pertama sekali saya akan menuju ke Bapak dari Blitar, dari Bea Cukai Kabupaten Blitar. Ini sebelum saya mengarah ke pertanyaan yang spesifik Pak, yang spesifik maksudnya, ini kalau mungkin pendengar yang ada di rumah mungkin sudah ada yang sudah tahu atau barangkali juga ada yang belum tahu. Apa itu Pak yang namanya rokok ilegal? Mungkin karena ada I-nya Pak. Jadi perlu kita ulas lebih dalam lagi. Kalau legal saja mungkin aman. Siap. Monggo Pak, seperti apa? Terima kasih. Pertama kami sampaikan bahwa
kami dari kantor Bea Cukai Blitar ini membawahi 4 kabupaten kota, Pak. Oke. Jadi kabupaten dan kota Blitar, kemudian kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek. Dan untuk pertanyaan tadi, ini bagaimana tentang barang kena cukai dan khususnya rokok ilegal ini. Oke. Nah, rokok ilegal ini ada beberapa, yaitu pertama tentang dia tidak berpita cukai atau rokok polos, kemudian menggunakan pita cukai palsu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pita cukai bekas, ya. Kemudian yang keempat adalah salah personalisasi, ya. Ini salah personalisasi artinya satu perusahaan rokok menggunakan pita cukai dari perusahaan yang lainnya. Oh, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kelima, salah peruntukan. Jadi pita cukai SKT dilekatkan kepada SKM dan sebagainya. Jadi itu tentang penjelasan tentang rokok ilegal, Pak. Terima kasih. Oke, terus itu sendiri, Pak, tentang cukai itu artinya apa? Cukai atau barangkali juga mengarah ke dana bagi hasil cukai tembakau. Itu seperti apa penjelasannya, Pak? Baik, cukai ya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 95, Pak. Oke. Tentang cukai ini disebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara, ya, yang dibebankan kepada barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, Pak. Yaitu pertama, yaitu pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, ya, bagi masyarakat dan lingkungan, ya. Kemudian juga peredarannya ini perlu diawasi, dan juga tadi pemakaian juga ya perlu dikendalikan. Nah, ini yang terakhir, ini diberikan pembebanan atau pungutan cukai demi keadilan dan keseimbangan. Nah, saat ini ada 3 ya barang kena cukai, Pak. Pertama adalah rokok, ya, yaitu tembakau iris, ya, rokok juga, kemudian cerutu, rokok daun, dan yang terakhir ada ini yang baru, hasil produksi tembakau lainnya atau HPTL atau yang kita biasa sebut vape. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol. Nah, ini berapapun kadarnya, ya, itu. Itu bisa pakai bir, ya, yang kita sering kenal, wine, ya. Kemudian juga minuman-minuman mengandung etil alkohol yang lain. Kemudian yang ketiga adalah rokok. Kemudian yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga etil alkoholnya sendiri, Pak. Etil alkoholnya sendiri. Jadi ini murni, ya. Ini untuk kepentingan industri, ya, dibutuhkan oleh industri dan juga untuk kesehatan, Pak. Jadi baik, itu baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nur, ya, untuk penjelasannya yang luar biasa sekali. Dan saya ingatkan untuk pendengar yang ada di rumah, ini kalaupun Anda ingin berpartisipasi di program kita hari ini, monggo silahkan Anda bisa berinteraksi namun lewat WA. Silakan di nomor 0815 5577 9000. Kita tunggu kebersamaan Anda. Ini pertanyaan masih untuk Pak Nur, ya. Mungkin yang selanjutnya masih ada kaitannya yang barusan dijelaskan. Ini yaitu tentang cukai itu tadi. Kenapa, Pak, rokok itu harus memakai pita cukai? Nah, ini penting sekali, Pak, ya. Kita pahami, ya, bahwa
kegunaan pita cukai pada kemasan rokok itu ya, atau hasil tembakau yang lainnya, ini bagi negara ya, itu memastikan bahwa cukai sudah dibayar dan benar-benar masuk ke kas negara. Yang kemudian kedua adalah untuk memudahkan pengawasan, Pak. Ya. Kalau sudah ada pita cukainya dan itu asli, yang jelas itu sudah legal. Ya. Kemudian bagaimana untuk masyarakat? Nah, masyarakat akan lebih tahu ya secara kasat mata bahwa sudah dilekati pita cukai, berarti ini sudah legal ya. Dan ini berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kemudian juga yang kedua, masyarakat akan tahu dan bisa memilih ya. Kalau misalkan tidak ada pita cukainya atau pita cukai yang palsu ya, ini patut diduga ya kualitasnya rendah, Pak. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak terjamin. Dan ini membawa dampak buruk bagi kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah bagi industri hasil tembakau ini menumbuhkan rasa keadilan, Pak. Jadi bagi perusahaan-perusahaan rokok yang legal akan bisa mengetahui rokok-rokok yang beredar selama ini sudah legal dan dia bisa berkompetisi fair lah gitu. Kemudian izin kami sampaikan juga ya bahwa penerimaan cukai ya secara nasional yang kita kolek ya itu akan dikembalikan ke masyarakat yang melalui pemerintahan daerah provinsi, kemudian kabupaten kota. Itu sebesar 3%, Pak. Ya, dalam bentuk alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian di BHJHT ini ada peruntukannya ya, bisa disimplifikasi ada 3 bidang, yaitu pertama Kesmas, kesejahteraan masyarakat, yaitu 50% porsinya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan ya, di bidang kesehatan itu 40%, dan yang ketiga adalah penegakan hukum yang 10%. Jadi itu, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Nur. Dan sekarang saya menuju ke panjenenganipun Bapak Suparni. Pak Suparni, Pak, ini seperti apa Pak ini untuk peran serta daripada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung ini terkait dengan kegiatan yang didanai oleh DBH CHT di tahun ini, Pak? Ya, terima kasih Bapak. Terkait dengan penggunaan anggaran DBHC-HT ini di Dinas Kominfo, tentunya tupoksi kami terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang tadi sudah disampaikan Pak Nur. Ini kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana peredaran rokok ilegal ini bisa kita antisipasi dengan baik. Artinya masyarakat harus kita sosialisasi, harus kita beritahu, harus kita sampaikan hal-hal terkait dengan perubahan perilaku masyarakat itu. Karena merubah perilaku masyarakat itu tidak gampang. Betul, Pak. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa beliau mengkonsumsi rokok ilegal? Tentunya banyak faktor. Mungkin dari sisi ekonomi, budaya, lingkungan, macam-macam. Nah, namanya merubah perilaku tidak bisa setahun 2 tahun. Butuh pemahaman. Jadi masyarakat harus tahu dulu. Karena aspek masyarakat, aspek pribadi sikap itu biasanya ada aspek pengetahuan atau konektifnya, aspek penerimaan dan aspek perubahan perilaku.
Jadi secara bertahap, secara psikologi kita kaji seperti itu. Jadi yang pertama kita harus memberitahukan bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, bagaimana cirinya, akibatnya apa, risikonya apa. Kalau sudah tahu, masyarakat ada dua sisi, dia akan berlaku positif atau negatif. Kalau positif, dia akan menerima. Kalau sudah menerima, dia akan merubah perilakunya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Tapi kalau masyarakat sudah pola pikirnya, perilakunya negatif dalam penerimaan suatu informasi terkait dengan rokok ilegal ini, dia tidak akan menerima dan dia akan nyaman dengan rokok yang ilegal. Makanya untuk ini kami Dinas Kominfo harus benar-benar mensosialisasikan yang disampaikan Pak Nur tadi terhadap masyarakat, dan nanti berbagai sarana nanti kita sampaikan apa-apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat lewat media apa, mudah masyarakat kedepannya lebih memahami, tahu, mengerti, dan mau merubah dirinya untuk berperilaku secara positif. Ngaten Bapak. Ya. Mungkin bisa dilanjut Pak, itu tadi yang untuk merubah perilaku masyarakat yang mungkin kurang benar. Ini kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan selama tahun di 2025 itu seperti apa Pak? Ya, salah satunya pada hari ini Forum Talkshow hari ini merupakan salah satu kita bagaimana menyebarluaskan informasi ini terkait dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung khususnya. Yang kedua juga pemberian informasi, kami kemarin juga lewat ledang ya ke berbagai penjuru di wilayah Kabupaten Tulungagung, karena grassroots kita, masyarakat kita kan kelasnya macam-macam. Betul Pak. Ya. Habis itu juga media cetak, koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk. Ya. Juga lewat elektronik, ya, radio, mungkin dari sini tiap kan juga menyiarkan terkait dengan itu, televisi, videotron. Bahkan Pak Bupati kemarin sudah kita tahu juga terkait dengan rokok ilegal ini, dan juga medsos kita, medsos yang ada di Kominfo. Kita gencar untuk terkait itu Pak Nur. Jadi kita support terkait dengan ini bagaimana pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tulungagung. Siap untuk bekerja sama Pak Nur. Siap. Sobat RGR, demikian penjelasan dari Bapak Suparni selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Dan sekali lagi diingatkan oleh Pandu bahwasanya panjenengan semuanya monggo kalaupun mau berpartisipasi, tanya-tanya mengenai apa itu DBHCHT dan lain-lainnya, silakan 0815 55779000. Saya beralih lagi di kesempatan pagi hari ini kepada teman-teman Satpol PP Kabupaten Tulungagung, yang mana kali ini ada Mas Fitra. Mungkin Mas Fitra bisa dijelaskan ini selama ini di tahun 2025 untuk dasar penggunaan daripada DBHCHT ini di Satpol PP Kabupaten Tulungagung, sekaligus kegiatan real apa yang telah dilakukan selama ini yang didanai oleh DBHCHT. Monggo. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya untuk siang ini. Jadi kami sedikit menjelaskan bahwa Satpol PP ini sama yang dijelaskan dengan Pak Kepala Kantor tadi, korelasinya memang benar Pak, bahwa Satpol PP memang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan PMK terbaru nomor 72 tahun 2024 bahwa kami melaksanakan kegiatan dalam penegakan hukum, yang mana pada tahun ini kami melaksanakan dua kegiatan Pak. Pertama yaitu melalui sosialisasi tatap muka, yang kedua adalah pemberantasan rokok ilegal. Terkait kegiatan kami bahwa di Kabupaten Tulungagung ini sebenarnya Satpol PP adalah mitra dari Bea dan Cukai yang dibawahi oleh Bapak Kepala Kantor di 4 kabupaten, salah satunya di Tulungagung, bahwa kami adalah mitra dari Bea Cukai untuk melaksanakan seluruh kegiatan
yang berkaitan tentang penegakan hukum. Salah satunya kami di kegiatan sosialisasi tatap muka, Pak. Kami sudah di tahun ini melaksanakan sebanyak 5 kali, Pak, dengan sasaran audien kami undang yaitu pertama pelaku usaha, Pak, toko kelontong, Pak, yang biasanya memang menjadi sasaran daripada peredaran rokok ilegal paling dasar atau grassroots-nya, Pak. Betul. Yang kedua, kami undang juga tokoh masyarakat dan juga linmas desa, Pak. Karena apa? Keberadaan yang paling sederhananya rokok ilegal itu dari mulut ke mulut ya dari warung kopi dan masyarakat di sekitar level grassroots ya, Pak. Maksudnya dari masyarakat bawah. Jadi harapan kami dengan mengedukasi mereka memahami tentang peredaran rokok ilegal, setidaknya membantu kami bahkan Bea Cukai juga untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, kami melaksanakan pemberantasan rokok ilegal sendiri. Ini tidak bisa kami lakukan sendiri, Pak. Ini memang harus berkolaborasi dengan Bea Cukai sebagai lembaga yang memang berwenang terkait pelaksanaan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selama ini kami sudah melaksanakan 15 kali, Pak, sampai di bulan November kemarin, dengan hasil kurang lebih kerugian negara kurang lebih 200 juta, Pak, yang sudah dilaksanakan bersama gabungan dengan Bea Cukai. Memang, Pak, ini dari tahun kemarin masih jauh, Pak, dari pendapatan kami tangkapan di tahun kemarin. Di tahun kemarin sendiri kami juga hampir 700 juta, Pak, untuk kerugian negara. Tetapi ini juga menunjukkan, Pak, bahwa di wilayah Kabupaten Tulungagung posisinya untuk rokok ilegal ini semakin berkurang. Jadi kolaborasi ini kami harapkan terus, Pak, bermitra dengan Bea Cukai. Kami juga mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Kepala Kantor bersama teman-teman Bea Cukai untuk melaksanakan program ini guna memberikan dampak yang baik untuk Kabupaten Tulungagung terhadap peredaran rokok ilegal ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Dalam apa itu tadi yang telah disampaikan jenengan, melaksanakan tugas-tugas panjenengan untuk langsung terjun di lapangan, bahkan sampai tatap muka dengan banyak pihak tentunya ya. Betul, Pak. Kendala apa yang paling berat atau mungkin macam-macam kendala apa yang pernah dihadapi? Ini kalau kita jenengan bertanya seperti itu, kendalanya lebih banyak, Pak, di lapangan, Pak. Jadi ini ya seni dan suka dukanya, Pak, kita melaksanakan penertiban di lapangan, Pak. Ada seninya. Ada seninya juga, Pak. Menarik sekali, monggo. Kalau kita melihat seninya itu, ya namanya orang berbuat salah pasti juga banyak bohongnya, kan, Pak. Itu juga menyulitkan petugas di lapangan. Yang kedua, banyak, Pak, memang semua jenis usaha yang berkaitan dengan rokok ilegal ini disamarkan, Pak. Jadi seolah-olah jualannya barang A ternyata juga di situ dijual dengan disisipkan dengan rokok ilegal. Yang kedua, ini juga lumayan ngetren ya, Pak. Ini sekarang sistem jualnya lewat jasa pengiriman, kemudian jasa kurir atau sistem cash on delivery, sistem pesan antar. Ini juga lebih banyak. Bahkan beberapa kali kami juga pernah melakukan kolaborasi dengan di Bea Cukai juga, tidak hanya rokok ilegal tetapi juga minuman oplosan lah, Pak. Mungkin itu juga termasuk materi bahwa itu barang kena cukai juga. Beberapa kali kita juga menemukan. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya kami dengan berkolaborasi dengan Bea Cukai, akhirnya dari hasil itulah yang kami bisa laporkan pada pagi hari ini bahwa pelaksanaan kegiatan pemberantasan ini memang tidak mudah, tetapi alhamdulillah setiap tahun kami tetap mendapatkan hasil dari kolaborasi seperti ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Fitra. Ini mudah-mudahan penjelasannya ini untuk sobat dari Kiri yang ada di rumah, ini tentu banyak manfaat yang dapat kita petik. Ini kembali saya ke Pak Nur terkait dengan Mas Fitra yang sudah disampaikan tadi mengenai tantangan-tantangan di lapangan dan sebagainya, Pak. Ini kalau boleh saya tahu, tantangan terbesar apa dalam upaya gempur rokok ilegal ini, Pak? Baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa RGR.
Jadi untuk tantangan terbesar ya Iya. kira-kira ini nanti saya sampaikan ada beberapa dalam menggempur rokok ilegal ini. Pertama, bagi kami di Bea Cukai Blitar ini adalah kekuatan Pak ya, kekuatan atau jumlah SDM lah ya yang kami sangat-sangat terbatas ya 35 orang ya. Dan membawai tadi ada 4 kabupaten kota dan kami melaksanakan operasi mandiri ya dalam rangka gempur rokok ilegal, atau sekarang ini ada operasi gurita Pak. Operasi gurita. Kemudian yang kedua adalah operasi bersama ya dengan Satpol PP di 4 kabupaten kota. Nah ini kami memang betul yang disampaikan oleh Pak Vita bahwa kami yang diminta untuk terjun bersama dan kami yang di depan Pak. Seperti itu. Ya, dan yang jelas dari permintaan 4 kabupaten kota ini harus kami penuhi kan. Jadi dari 35 orang tadi ada unit seksi P2 ya yang kami terjunkan. Padahal di seksi tersebut sudah sangat terbatas, sekitar 10 atau 11 orang Pak. Ini untuk memenuhi permintaan dari 4 kabupaten kota. Tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap laksanakan tugas dengan optimal ya. Dan kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Fitra bahwa ada kecenderungan yang akhir-akhir ini dengan jasa pengiriman ya. Pengiriman. Nah ini yang agak menyulitkan ya bagi kami ya Bea Cukai dan Satpol PP. Tapi alhamdulillah Pak ya, terakhir Pak Fitra yang kita tahu bersama bahwa Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya menyampaikan larangan ya pada jasa-jasa pengiriman itu ya melayani pengiriman barang kena cukai ilegal termasuk rokok ilegal. Nah ini ada penurunan juga Pak. Nah kemudian berikutnya ya adalah kalau kita menindak di hulunya ya. Ini pabrik-pabrik yang memproduksi barang kena cukai ilegal ini selalu berpindah-pindah Pak ya, tidak tetap kan. Suatu waktu di daerah A, kemudian segera dia tutup, kemudian di daerah yang lainnya, sehingga sehingga bisa menyulitkan ya kami Bea Cukai utamanya dan Satpol PP dalam melakukan pendataan. Dan banyak yang akhirnya kita lakukan penindakan itu di toko-toko, pedagang-pedagang baik distributor maupun pedagang eceran Pak. Jadi itu Pak, ada 2 hal tadi kendalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini ada yang sudah masuk, saya buka untuk yang dari Ringin Pitu ini, dari Mas Zaki kayaknya menanyakan tentang itu tadi Pak, yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu operasi gurita Pak? Ya, jadi operasi gurita ini menggurita ya, menggurita banyak gitu ya, ya. tangannya banyak ya. Iya. Jadi itu maksudnya bagaimana supaya bisa sampai ke hulunya. Upaya bagaimana supaya bisa sampai ke hulunya kan itu loh. Ke pelosok-pelosok. Ya, pabrik-pabrik tadi yang atau perusahaan-perusahaan home industry katakanlah yang berpindah-pindah. Nah, ini maksudnya gurita seperti itu Pak, menggurita sampai jauh kan gitu. Betul. Yang selama ini kan gempur rokok ilegal saja yang di permukaan. Jadi itu perbedaannya dengan operasi gurita. Oke, demikian tadi Mas Arif yang ada di Ringin Pitu, Mas Zaki tadi ya. Untuk yang berikutnya masih kita tunggu, silahkan partisipasi Anda 0815
55779000. Baik, saya kembali ke Pak Suparni selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Pak Parni, untuk pemanfaatan dana daripada bagi hasil cukai tembakau di Kominfo Tulungagung, ini khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, itu seperti apa Pak pemanfaatannya? Iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Nur, Mas Pitra, bahwa karakteristik masyarakat kita, terutama pengetahuannya itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda, kelasnya juga berbeda-beda. Dari situ akan menimbulkan suatu permasalahan yang berbeda-beda terhadap penyikapan terkait dengan rokok ilegal. Nah, inti dari Dinas Kominfo bagaimana meningkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tulungagung agar beliau-beliau ini masyarakat semakin tahu ya bagaimana satu ciri-ciri rokok ilegal. Terus dampaknya kalau pakai rokok ilegal itu apa dari sisi kesehatan maupun dampak yang lainnya. Terus yang berikutnya sanksi harus disampaikan biar masyarakat tahu. Kalau tahu akan sanksi, masyarakat akan berpikir akan melakukan apa tidak. Nah itu. Selagi masyarakat kita belum tahu terkait dengan bagaimana ciri, bagaimana dampak, bagaimana sanksi, ya masyarakat ya akan cuek-cuek saja, Pak Nur. Nah, untuk ini menjadi tugas kami berkolaborasi dengan Pak Nur dan Satpol PP bagaimana merubah pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tulungagung ini terkait dengan rokok ilegal. Yang jelas kami akan dukung penuh sekali lagi Pak Nur. Siap. Kerjasama kami dengan Bea Cukai dan Satpol PP terkait bagaimana memberikan pengetahuan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung terkait dengan rokok ilegal ini. Baik. Itu Pak. Terima kasih Pak Parni. Ini oleh karena waktu yang memang kita dibatasi, luar biasa sekali bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini, luar biasa menurut saya. Yang jelas mudah-mudahan ada manfaat dan guna untuk sobat RGR yang lagi simak di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Ini satu pertanyaan untuk semuanya. Apa rencana kegiatan yang mungkin nanti juga didanai oleh DBHCHT di tahun yang akan datang Pak? Tentunya di tahun 2026. Monggo dari Bea Cukai dulu. Terima kasih. Jadi untuk rencana kegiatan dan penganggaran yang tahun 2026 berdasarkan dari alokasi dana bagi hasil tembakau. Nah ini sudah kami lakukan ya dengan Pol PP di 4 kabupaten kota di bidang penegakan hukum. Jadi yang jelas yang sesuai dengan hasil yang kami bahas ya, dilakukan pertemuan tempoh hari itu ada beberapa hal. Yang pertama ya dengan Satpol PP mengadakan sosialisasi tatap muka tadi disampaikan oleh Pak Fitra. Kemudian yang kedua adalah operasi bersama ya pemberantasan rokok ilegal. Kemudian yang berikutnya kegiatan-kegiatan lain dalam pengadaan ya, dalam menunjang operasi bersama tersebut ya. Dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas dalam hal ini teman-teman dari Satpol PP dalam rangka penindakan. Itu kemudian ya, untuk yang lainnya adalah Kesmas atau kesadaran masyarakat. Ini nanti kami ya selalu berkoordinasi dengan OPD atau dinas-dinas terkait Pak. Jadi ini apalagi besar ya 50%. Sampai tadi disampaikan ini bisa disalurkan melalui bantuan langsung tunai ya terhadap buruh tani tembakau maupun cengkeh kalau ada di sini. Kemudian yang kedua buruh pabrik rokok. Kemudian yang ketiga buruh yang
di PHK Pak. Nah, itu mengalami PHK, bukan resign ya, tapi di PHK. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian yang lain adalah di bidang kesehatan kami nanti akan berkoordinasi ya, dan terus ya bagaimana meningkatkan fasilitas-fasilitas untuk peningkatan kesehatan masyarakat, dan utamanya yang terdampak dari penggunaan rokok kan gitu. Jadi itu Pak, berapa hal yang kami akan lakukan bersama dengan Satpol PP dan OPD yang terkait. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Nur. Mungkin dari Satpol PP sendiri, Mas Fitra, monggo. Senada dan selaras apa yang disampaikan dari Pak Kepala Kantor, bahwa pelaksanaan di tahun 2026 kurang lebih hampir sama Pak dengan apa yang disampaikan dengan Pak Kepala Kantor Bea Cukai, bahwa sebelum kami melaksanakan di tahun 2026, di tahun ini kami juga sudah dikumpulkan. Kita melaksanakan rapat pembahasan tentang kegiatan tahun 2026. Mungkin ada hal spesifik Pak nanti yang di tahun 2025 yang rencananya kami akan laksanakan sosialisasi yang sebelumnya kami laksanakan kepada toko kelontong, terus kemudian linmas, tokoh masyarakat. Ini saya naikkan Pak. Kami akan berusaha mengundang pelaku usaha rokok Pak. Mungkin pabrik rokok atau mungkin pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan keberadaan rokok ini Pak. Mungkin nantinya kami juga akan mengundang kembali beberapa usaha tempat hiburan yang mungkin ini resiko untuk peredaran rokok ilegal ini juga besar Pak. Nah, nanti kami naikkan kembali untuk jumlah sasarannya kami akan perlebar Pak, guna untuk meningkatkan hasil bahwa nanti di penegakan Pak rokok ilegal ini bisa lebih banyak. Mungkin itu Pak. Yang kedua, terkait pelaksanaan pemberantasan, kami tetap melaksanakan operasi gabungan Pak, yang di tahun ini sudah kami laksanakan 15 kali. Di tahun 2026 kami akan tambah sedikit Pak durasinya ya. Mudah-mudahan dengan ketersediaan waktu dari Bapak Kepala Kantor untuk meluangkan operasi dengan 4 kabupaten ini, Tulungagung juga difasilitasi Pak untuk waktunya. Karena rebutan Pak, mohon maaf rebutan maksudnya Pak Kepala Kantor juga melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri. Di Satpol PP juga dimintai bantuan. Ini agak repot Pak. Tapi untuk tahun depan Pak, memang ini penerimaan dana bagi hasil seluruh Indonesia ini memang ada penurunan Pak. Jadi itu juga tidak menurunkan semangat kami Pak dari Satpol PP, Bea Cukai dan Kominfo untuk program gempur rokok ilegal ini tetap terlaksana secara baik Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Berapapun penurunannya, insya Allah tetap kita syukuri. Kita maksimalkan Pak. Kita maksimalkan semaksimal mungkin. Dan mungkin yang terakhir dari Dinas Komunikasi, seperti apa Pak untuk rencana di tahun yang akan datang? Untuk rencana tahun 2026 kemarin sudah dikumpulkan di Pak Nur dengan rapat koordinasi terkait dengan penggunaan dana DPHJAT ini. Untuk tahun 2026 yang jelas nanti kita evaluasi di tahun 2025. Apa yang perlu ditingkatkan di tahun 2026. Yang jelas kami dengan dasar peraturan yang baru, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 2024 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana DPHJAT itu akan kami tingkatkan di tahun 2026. Gitu Pak. Begitu ya. Siap untuk berkolaborasi. Sekali lagi Pak Nur siap dari Satpol PP kami dan Pak Nur dari Cukai. Baik, terima kasih Sobat RGR. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Nur, kehadirannya di Tulungagung, juga Mas Fitra Satpol PP Kota Tulungagung, dan juga bapak saya juga bapaknya teman-teman ini. Yang terhormat Bapak Suparni selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Sobat, sampai di sini dulu jumpa kita untuk siang hari ini, dan nanti selepas ini masih kita lanjut bincang-bincang kita tentang
gempur rokok ilegal dengan narasumber yang lainnya. Tetap di 90,1 Pandu Mun Muhammad, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.